saya pilih dalam pesantren yang benar-benar yang memiliki sangat keilmuan Al-Quran. Ya, biasanya pesantren itu kiai-kiainya, gurunya itu berguru pada kiai yang hebat juga. Jadi guru saya Kiai Nawawi Abdul Aziz itu merupakan menantu atau muridnya Kiai Munawir. Kiai Munawir Rafiah ini terkenal guru Al-Quran se-Indonesia. Kiai Munawir Rafiah ya, mungkin bisa baca profilnya, hafal di Makkah ya, menghafal di Makkah itu hanya kurang lebih 2 bulan dia menghafal Al-Quran. Karena luar biasa doa dari orang tua. Ya, jadi kalau saya perhatikan ya, pertama menghafal Al-Quran ini anak-anak yang kok mudah menghafal Al-Quran ya, kok anak saya susah. Yang pertama sebenarnya usaha orang tuanya ini dalam memberikan makanan mungkin ya, mungkin tidak jarang saya melihat anak yang bukan anak orang yang hebat, pejabat, tapi anak hanya tukang rumah ya, tukang kayu dan sebagainya. Anaknya hafal Al-Quran. Jadi dia hati-hati dalam memberikan nafkah terhadap keluarganya. Itu yang pertama. Usahakan anak kita mendapatkan makanan-makanan yang halal. Ya. Itu akan berpengaruh terhadap kemudahan anak kita menyerap ilmu agama. Karena Al-Quran ini apa ya, sesuatu yang suci. Innallaha thayyibun yuhibbut thayyib. Allah itu thayyib, baik, suci. Allah juga yang suci. Dan kita orang yang berdoa saja kalau dia itu makanannya haram, pakaiannya haram atau syubhat, maka doanya tidak diterima. Begitu juga mungkin anak kita dalam belajar agama, belajar ilmu Al-Quran, dia lebih dimudahkan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Satu itu syaratnya. Kemudian orang tua senantiasa mendoakan, motivasi dalam dirinya, motivasi yang disiplin positif. Istilahnya anaknya tidak dipaksa, tapi diberikan masukan fadilah-fadilah keutamaan. Karena kalau terlalu dipaksa juga sebenarnya nanti akan berbalik ya, akan hasilnya hanya sementara kalau dipaksa. Tapi kalau dari dalam dirinya, insya Allah dia akan motivasi dalam diri inilah yang membuat dia sampai benar-benar ingin menuntaskan hafalannya. Kemudian azam yang kuat dari anak itu sendiri ya, tekad yang kuat supaya dia sudah termotivasi dirinya, dia haruslah diberikan azam yang kuat, artinya tekad yang kuat ya, dalam diri. Insyaallah. Kalau saya ikut lomba itu sebenarnya bukan tujuan utama. Lomba itu hanya untuk tujuan saya bagaimana hafalan ini bisa benar-benar mungkin. Karena ketika lomba itu kita dites ayat-ayat yang serupa di juz manapun, itu ayat musyabihah banyak sekali dalam Al-Quran ya. Kalau yang di juz 29 aja, nama 30 banyak yang sama ya. Ada kalla innahu tadhkirah, ada kalla innaha tadhkirah. Tapi yang juz 9. Coba lanjutkan kalla innahu tadhkirah. Khadijah. Bisa beda innahu innaha itu kan ada soal. Kalla innahu tadhkirah. Khadijah. Lanjutin, Mbak. Lanjutin. Kalla Bisa sambung Kak? Kalla innaha, Kalla inaha itu. itu kalla innaha amal saya. Nah itulah seperti itu. Jadi kita lebih harus kalau kita lomba lebih harus yang mirip-mirip dan mutasyabihat harus kita kuasai. Nah, alhamdulillah saya mulai dari kabupaten, provinsi, waktu itu ikutnya di Jogja ya. Waktu Jogja di provinsi, alhamdulillah nasional pernah terus muncul juara 2. Baru 1 tahun menghafal itu 1 tahun saya karena waktu pertama menghafal lagi semangat-semangatnya dapat 12 juz.
habis 10 juz. Yang habis 10 juz mungkin peserta termasuk paling muda ya. Itu masih umur 14 tahun. Alhamdulillah saya dapat juara 2 nasional. Ya. Ya, kalau udah nasional itu pertanyaannya insya Allah lancar semua, tidak ada yang salah. Kemudian saya ikut 20 juz, ikut 30 juz, sampai akhirnya juara nasional di Palu tahun 2000, dan saya untuk mengutus Indonesia ke Turki tahun 2003 di bulan Desember. Di bulan puasa di bulan Ramadan itu mewakili Indonesia pada musabaqah Al-Quran internasional di Turki. Yaitu pengalaman saya. Alhamdulillah ya, berkat Al-Quran ya, Bapak walaupun tak mampu beli tiket pesawat ya pernah ke sana. Berkat Al-Quran saya umrah, diumrahkan juga umrah. Waktu itu umrah tahun 2010, Ustaz David masih di Madinah. Itu ketemu saya dengan saya waktu itu di Madinah sama Ustaz David tahun 2010. Selesai 2011-2012 ya, Ustaz David dulu selesai kuliah 2010 ya. Nah, 2010 saya masih ketemu, tapi 2012 saya haji nggak ketemu lagi. Itu ya sering ketemu sama Ustaz David kecilan. Dan menghafal Quran itu niatnya lillahi ta'ala ya. Jangan niat motivasi karena saya mau dapat beasiswa dan niat dunia disampingkan dulu. Memang itu bisa jadi motivasi juga untuk anak-anak kita ya. Tapi yang jelas niat pertama ingin menjadi ahli Quran, ahlullah. Nanti boleh dikasih hadiah, nanti setelah 2 juz kasih hadiah. Itu kan motivasi, penyemangat. Nanti ada kalau 5 juz nanti aku hadiah ini semangat anak-anak, namanya anak-anak ya. Tapi hakikatnya tujuannya bukan itu. Tujuannya lillahi ta'ala. Itu